Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral yang kedua. Materi berikutnya adalah mengenai titik berat kawat atau benda satu dimensi. Perhatikan sepotong kawat yang diletakkan sepanjang sumbu X pada posisi X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Jadi di sini adalah ada A sampai dengan B, di mana massa benda tersebut homogen pada titik beratnya. Berarti nanti kita bisa tahu bahwa titik berat atau titik tengah kawatnya adalah X bar sama dengan A plus B per 2. Karena homogen ya. Tapi kalau misalkan tidak homogen, berarti nanti kita ketahui rapat massanya atau beratnya adalah delta X ya, fungsi dari X. Jadi di sini nanti kita partisi dulu A sampai B-nya menjadi N bagian, kemudian dari subintervalnya yaitu XI-1 sampai dengan XI, itu kita pilih satu titik yaitu XI bar. Nah, dari situ kita baru hitung aproksimasi massa dan momen pada potongan yang XI-1 sampai dengan XI. Berarti dari sini kita bisa hitung aproksimasi massanya adalah delta M sama dengan delta XI bar dikalikan delta XI. Sedangkan aproksimasi dari momennya adalah delta M besar sama dengan XI bar dikalikan delta XI bar dikalikan delta XI. Jadi kalau massa langsung dari fungsinya, fungsi delta tadi dikalikan delta XI-nya atau jaraknya. Kalau momen berarti nanti dikalikan lagi dengan X-nya. Dengan demikian, massa, momen, dan titik berat kawat bisa dihitung pakai rumus. Kalau massanya adalah integral A sampai dengan B delta X dx, dan momennya adalah integral A sampai B X delta X dx. Dan juga X barnya atau titik berat kawat adalah M per N. Contohnya, kepadatan atau rapat massa sepotong kawat adalah delta X sama dengan X kuadrat gram per centimeter. Tentukan pusat massa kawat antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Berarti kita tahu untuk yang dicari adalah X barnya, yaitu pusat massa, bisa dihitung M besar per M kecil, di mana momennya adalah integral 0 sampai 10, karena ini 0 sampai 10, kemudian X dikalikan dengan fungsi delta X, yaitu 3X kuadrat dx. Ini hasilnya adalah 3 per 4, X pangkat 4, kita masukkan 10, berarti 7.500. Kalau kita masukkan 0, berarti 0. Sedangkan masanya adalah integral 0 sampai 10, 3x kuadrat dx. Hasilnya adalah x pangkat 3. Kita masukkan 10 berarti 1000. Kita masukkan 0, 0 berarti 1000 min 0 adalah 1000. Sehingga pusat massa kawat adalah 7.500 dibagi dengan 1000 sama dengan 7,5 cm. Materi berikutnya adalah distribusi massa pada bidang. Nah, di satu bidang, misalkan ini bidang adalah suatu lempengan, atau mungkin dalam satu mangkok atau satu ruangan, itu adalah suatu bidang. Ada N buah benda, yaitu massanya M1 sama dengan Mn, yang terletak pada bidang dengan koordinat X1, Y1 sampai dengan Xn, Yn, berarti nanti koordinat titik beratnya adalah X bar dan Y bar, di mana kita tahu kalau X bar itu adalah jarak titik berat ke sumbu Y, sedangkan Y bar adalah jarak titik berat ke sumbu X. Oleh karena itu, X bar karena dia bertumpu ke sumbu Y berarti momen dari Y. Sedangkan Y bar adalah ke sumbu X, berarti momen dari X. Seperti itu. Sehingga X bar sama dengan momen Y per massa, sedangkan Y barnya adalah momen X per massa. Tapi di sini walaupun ya momen Y, tapi nanti momen Y itu dihitung dari sigma I sama dengan 1 sampai N X I M I. Jadi ini nanti X-nya sesuaikan dengan yang di depannya. Jadi kalau ada X bar berarti jumlahan dari X I
kali MI dibagikan dengan masanya. Masa totalnya adalah jumlahan dari MI itu sendiri. Sedangkan Y bar itu momennya momen X, akan tetapi momen X itu dihitung menggunakan jumlahan YI dikalikan MI. Jadi sesuaikan yang di depan, yaitu Y bar, baru nanti dibagi dengan massa total, yaitu sigma MI. Contohnya 5 buah benda dengan massa 1, 4, 2, 3, dan 2 gram terletak pada koordinat 6-1, 2, 3, min 4, 2, min 7, 4, dan 2, min 2. Tentukan titik berat atau pusat massanya. Berarti dari sini kita hitung menggunakan rumus yang sebelumnya. Berarti kita peroleh X barnya, masih ingat X bar adalah jumlahan XI MI dibagikan dengan jumlahan MI. Berarti ini adalah X-nya 6 dikalikan 1 ditambah 2 kalikan 4 ditambah min 4 dikalikan 2 ditambah min 7 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah min 11. Sedangkan total massanya adalah 1 ditambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2 adalah 12. Sehingga X barnya adalah minus 11 per 12. Sedangkan kita hitung Y bar, berarti kan ini adalah sigma YI kali MI. Berarti min 1 dikalikan 1, 3 dikalikan 4, 2 dikalikan 2, 4 dikalikan 3, dijumlahkan, min 2 dikalikan 2. Totalnya adalah 23. Massa totalnya sudah sama dengan tadi, yaitu 12. Sehingga titik beratnya berada pada koordinat minus 11 per 12 dan Y-nya adalah 23 per 12. Materi berikutnya adalah mengenai pusat massa keping homogen. Perhatikan sebuah keping homogen seperti gambar di samping, partisikan interval A sampai dengan B itu menjadi N bagian. Nah, pada subinterval XI-1 sampai dengan XI, kita tetapkan nilai tengahnya atau titik wakilnya yaitu XI bar, ya. Nanti dari sini kita bentuk persegi panjang pada kepingan tersebut. Dari situ kita tahu pusat massa persegi panjang terletak pada potongan diagonalnya, ya kan? Dari sini kan yang namanya kepingan berarti diagonal karena dia persegi panjang. Misalkan rapat massa keping adalah konstan, yaitu delta. Maka nanti kita bisa hitung delta M, ini adalah massa, sama dengan fungsi delta, di mana nanti yang atas itu adalah fxi dikurangi gxi, yang fungsi yang bawah dikalikan dengan delta xi. Secara generalisir berarti kita bisa tahu, kita hilangkan kalau ini subinterval, ini udah totalnya semua dari A sampai dengan B, berarti M sama dengan delta, ya, integral A sampai dengan B fx min gx di dx terhadap dx, seperti itu. Kemudian kita bisa tahu momen terhadap sumbu y-nya adalah x dikalikan delta fxi min gxi kalikan delta xi. Berarti secara general atau semuanya yaitu delta integral A sampai B x dikalikan fx min gx terhadap X. Sedangkan momen terhadap sumbu X, itu berarti kita tahu dia adalah fxi plus gxi bagi 2 dikalikan delta kali fxi min gxi delta xi. Atau kita nanti bikin secara umumnya, ini karena subpartisi atau subintervalnya tadi, berarti ini dari A sampai B yaitu delta per 2 dikalikan integral A per B terhadap dx, di mana fx yang dikuadratkan dan gx yang dikuadratkan, selisih dari dua fungsi yang telah dikuadratkan. Kemudian sehingga kita bisa tahu bahwa pusat massanya itu x bar, yaitu momen y per m, y bar, yaitu momen x per m. Pusat massa keping homogen ini tidak bergantung pada rapat massa delta dan biasanya disebut sentroid. Jadi tadi kan kalau ada pusat massanya, ini ada rapat massanya delta, berarti kita tahu konstanta dia pasti keluar dari integral.
Sedangkan kalau dia homogen itu tidak bergantung pada rapat massa, sehingga delta ini bisa kita hapus atau kita tidak anggap ya. Itu biasanya disebut centroid. Jadi sehingga rumusnya ini tadi X bar karena M momen dari Y berarti kita bisa tahu ini yang kita gunakan di sini tanpa delta ya. Integral A sampai B X fx min dx. Kemudian M-nya adalah integral A sampai B fx min dx dx. Ini adalah sesuaikan dengan yang sebelumnya yaitu massa ya. Karena tidak ada delta sehingga tinggal ini saja. Sedangkan Y barnya adalah kita ambil ini karena ininya adalah kita tidak anggap, berarti ini sama dengan setengah dikali integral A sampai B dx, di mana fx yang dikuadratkan dikurangi dx yang dikuadratkan. Bawahnya adalah massa sama dengan ini. Contohnya, temukan pusat massa wilayah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Dari gambar kita bisa tahu bahwa yang ini adalah Y sama dengan akar X, berarti ini yang atas. Dan ini adalah Y sama dengan X pangkat 3, di mana titik ketemunya adalah 0,0 dan 1,1. Ya, berarti dari sini X barnya kita tahu integral 0 sampai 1 X dikalikan yang atas, fungsi yang atas yaitu akar X, dan fungsi yang bawah adalah X min 3. Makanya akar di sini adalah akar X dikurangi X pangkat 3 dx. Hasilnya adalah ini, kita masukkan 1, yaitu 1/5, kalau kita masukkan 0, 0. Jadi hasilnya ini untuk momen Y-nya adalah 1/5. Sedangkan massa totalnya adalah integral 0 sampai 1 akar X min X pangkat 3 dx, hasilnya ini kita masukkan 1 yaitu 5/12. Sehingga X barnya adalah 1/5 dibagi 5/12 itu sama aja 1/5 dikalikan 12/5, sehingga 5-nya bisa dicoret, sehingga hasilnya adalah, bukan dicoret ya, dikalikan ya. 12 kali 1, 12, 5 kali 5, 25. Makanya 12/25. Sedangkan Y barnya adalah setengah kali integral 0 sampai 1, karena tadi fx yang atas, fungsi atas dikuadratkan, berarti akar x dikuadratkan dikurangi dengan fungsi yang ada di bawah yaitu x pangkat 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah setengah x kuadrat min 2 min x pangkat 7/7. Kita masukkan 1, hasilnya adalah 5/28. Tadi total massanya adalah 5/12. Berarti 5/28 dibagi 5/12 hasilnya adalah 3/7. Ini adalah pusat massanya, yaitu 12/15,3/7. Sekian dulu untuk materi untuk bagian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.